Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saudaraku, sebelum Anda mendengarkan lebih jauh, silakan subscribe dan share supaya kebaikan ini terus bisa dinikmati banyak orang. Saudaraku, kita hari ini akan mencoba untuk mengulas satu fenomena yang menurut aku sangat menarik di negeri ini, yakni tentang angkatan kerja alumni universitas. Artinya mereka orang-orang pinter lulusan perguruan tinggi. Ternyata di negeri ini itu yang jadi pengusaha 5,8% jumlahnya. Jadi alumni perguruan tinggi terbanyak di negeri ini itu menjadi pengusaha. Sampai sekarang itu jumlahnya mencapai kurang lebih 5,8%. Pertanyaannya, kemana terbesar alumni perguruan tinggi itu setelah meluluskan perguruan tingginya? Kemana mereka mencari kehidupannya, mencari nafkahnya, kemana mereka kerja setelah lulus perguruan tinggi? Dari data ini, BPS Badan Pusat Statistik Nasional kita itu menunjukkan bahwa terbesar jumlah alumni perguruan tinggi itu 83,1% sarjana kita itu adalah menjadi karyawan. Jadi menjadi buruh, menjadi kuli, menjadi karyawan itu adalah profesi terbesar dari alumni perguruan tinggi kita hari ini. Artinya apa? Artinya kampus-kampus kita, perguruan tinggi kita sampai hari ini mencetak karyawan itu terus-menerus, memproduksi pekerja karyawan terus-menerus, dan sangat amat sedikit yang menjadi pengusaha dari kampus-kampus kita karena jumlahnya masih sangat kecil, 5,8%. Ini ada PR besar berarti dari perguruan tinggi kita hari ini, karena perguruan tinggi kita hari ini menghasilkan output employee, menghasilkan output buruh, menghasilkan output kaum pekerja. Siapa yang bekerja atau menjadi pengusaha, yang mengambil pilihan profesi sebagai pengusaha? Ternyata kalau kita lihat data BPS ini, itu didominasi oleh mereka yang tamat SMP. Jadi yang tamat SMP yang menjadi pengusaha itu 26,1%, antara 22,4% sampai 26%. Ini mereka menjadi pengusaha. Jadi luar biasa alumni SMP kita, kualitas SDM kita artinya masih sangat rendah para pengusaha kita dilihat dari aspek sumber daya manusia. Mengapa ini menjadi menarik kita kaji? Ternyata untuk memulai jadi pengusaha, kalau itu bukan sarjana, kalau itu hanya tamat SMP, atau kalau hanya tamat sekolah dasar, itu lebih mudah. Karena apa? Karena tidak ada gengsi. Mereka butuh kehidupan nyata, real, memulai take action langsung konkret. Tapi kalau lulus sarjana, itu gengsinya tinggi. Mau jualan di pasar malu, mau ke lapangan malu. Karena Pak, gengsi memiliki ijazah tinggi. Masa sekolah tinggi-tinggi hanya jadi pedagang beras, masa sekolah tinggi-tinggi hanya tukang dawet, makanya sekolah tinggi-tinggi hanya jual ikan misalnya. Ini mindset anak-anak kita, anak bangsa kita, anak-anak muda kita. Maka itu nih PR besar buat kampus kita supaya
bagaimana merubah anak-anak bangsa ini, sebagian besar sarjana itu harus menjadi pengusaha. Maka itu penting merubah kurikulum di perguruan tinggi. Bahkan fenomena yang menarik dari data ini adalah alumni diploma D1, D2, D3 ya, itu sampai 88,9% itu jadi karyawan. Jadi ini fenomena menarik bahwa semakin tinggi sekolah kita, semakin tinggi kita makan bangku kuliah, semakin tinggi kita makan bangku sekolahan, ternyata negeri ini pendidikannya hanya menghasilkan karyawan. Jadi orang kreatif, para inovator, para orang-orang pinter yang berbasiskan ilmu perguruan tinggi itu sangat-sangat minim. Dan ini menjadi PR bersama terkait dengan kurikulum, terkait dengan output dari hasil perguruan tinggi. Maka itu hadirnya Bapak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim sekarang itu menjadi harapan besar karena beliau hari ini merubah kurikulum perguruan tingginya, di mana 3 semester perguruan tinggi itu silahkan mahasiswa kuliah di luar bidang studinya. Jadi artinya kalau Anda sekarang kuliah di Fakultas Sastra misalnya, silahkan dalam 3 semester yang Anda pilih di semester akhir Anda bisa berbakti atau bekerja atau pelatihan atau apapun di sana, penelitian atau apapun yang itu di luar bidang sastra. Sehingga Anda bisa misalnya belajar bisnis online misalnya. Itu boleh. Anda yang menjadi sarjana teknik selama ini kan mindsetnya, cara berpikirnya menjadi insinyur teknik, bekerja di BUMN, bekerja menjadi kuli, menjadi buruh bangunan dan sebagainya. Silakan Anda bisa belajar di tempat lain dalam 3 semester untuk melatih menjadi pengusaha. Artinya 3 semester yang hari ini diberikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim di era Kementerian Pak Jokowi sekarang itu sangat-sangat memberikan angin segar untuk perubahan paradigma di kampus perguruan tinggi kita. Masalahnya sekarang bagaimana kampus-kampus bisa memanfaatkan momentum ini. Bagaimana kampus-kampus dan mahasiswanya bisa menyambut perubahan ini. Apakah diberikan angin segar atau tidak? Itu kita lihat nanti di lapangannya. Ya, karena apa? Karena yang saya lihat di beberapa kampus juga masih gagap. Masih gagap di dalam penerapannya bagaimana menciptakan supaya menjadi wirausaha ini. Dengan cara seperti ini maka saya punya harapan besar bahwa 3 semester terakhir di kampus di mana mahasiswa boleh kuliah di luar bidang studinya, ini kalau bisa diarahkan pada satu paradigma pendidikan kewirausahaan, diarahkan pendidikan marketing, diarahkan pendidikan manajemen, diarahkan menjadi bagaimana orang-orang muda kreatif ini menjadi pengusaha. Bisa saja dengan misalnya 3 semester terakhir berikan tugas menjadi pengusaha, bikin perusahaan, bikin PT, bikin produksi, bikin marketing, bikin aplikasi dan seterusnya. Sehingga nanti tolak ukurnya adalah project apakah dalam 3 semester itu sudah menghasilkan berapa omset. Jadi kelulusan perguruan tinggi itu tidak lagi dengan semata-mata dengan nilai, tapi juga dengan omset. Nah ini menarik kalau ini bisa diterapkan. Saya punya harapan besar akan ada perubahan paradigma sehingga 83,1% sarjana yang selama ini hanya menjadi karyawan itu perlahan akan berubah. Mudah-mudahan ini menjadi angin besar yang bisa mengembus kampus-kampus kita dan terjadi perubahan paradigma di era Kementerian Mas Nadiem saat ini. Dan tentu ini tidak cukup dari sisi goodwill, tapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana di lapangan dan bagaimana masyarakat dunia industri ikut menyambutnya. Karena apa? Mereka butuh tempat praktek, mereka butuh tempat butuh pembimbing, mereka butuh mentor, mereka butuh instruktur, mereka butuh coach. Nah, siapa yang menjadi coach? Siapa yang menjadi mentor? Iya, pengusaha-pengusaha yang saat ini sudah jadi.
Jadi pengusaha-pengusaha nasional itu bisa disinergikan, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil bisa disinergikan dengan kampus-kampus, dengan mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi ladang praktek, untuk menjadi ladang mencoba bagaimana membangun sebuah bisnis, sehingga terjadi sebuah paradigma pemikiran bahwa mahasiswa lulus bukan sekedar hanya menjadi pegawai. Lulus bukan hanya ingin menjadi PNS, lulus bukan hanya akan menjadi beban negara, apalagi menjadi pengangguran. Tapi lulus harus punya orientasi menjadi seorang owner bisnis, menjadi pemilik bisnis. Mudah-mudahan dengan cara seperti inilah maka perubahan masa depan negeri ini akan terbangun dengan baik. Perubahan anak-anak bangsa kita, anak cucu kita, mereka hidup di era bonus demografi yang menguntungkan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saudaraku waktunya subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Monggo subscribe ya.